Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib yang pada malam hari ini alhamdulillah komplit dan sudah dikenal semua, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Ahyad, Nurul, Abu Bakar, juga ada Kiai Musyafa beserta para alim ulama jajaran Nahdlatul Ulama, baik cabang ranting yang hadir pada malam hari ini, muslimat dan juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Sahibul Wasilah, Bapak Tukang Son. Jarang dihormatin beliau. Iya. Apalagi kalau gratis. Apalagi kalau dihadiahkan buat majlis. Sahibul Wasilah, ahli tawasul. Kalau nggak ada beliau, teriak-teriak kita. Mudah-mudahan Tukang Son kita doakan sholatnya istiqomah, amin. Istrinya tambah. Nanti di akhirat, bukan di dunia, di akhirat. Yang mana dulu, tenang aja. Doain Habib istrinya tambah. Ada yang mau? Mau? Kalau laki mau bisa jawab sih, ya Allah. Lu jadi mau jadi lesbian. Laki nggak usah jawab dulu, diam aja, diam. Lihat dia. Majlis itu kalau orang laki semua enak. Ada perempuannya indah ya Bu ya. Adzakirin Allah wa dzakirat. Orang-orang yang berzikir laki-laki perempuan ada disiapkan oleh Allah jannat, surga. Jadi harus ada zikir itu, harus ada perempuan, harus ada laki. Nah, kesalahannya dikesampingin aja dikit supaya enggak nguing-nguing dulu ya. Disampingin dikit. Ya. Set, satu lagi. Sono. No, nah dari tadi kalau kayak begitu enak betul ya. Betul nggak Bu? Amatir juga. Hadirin wal hadirat, saya di sini suruh baca sholawat, bukan suruh ceramah. Ceramah itu sebenarnya Bu, Bu, ceramah nggak ada manfaat. Nggak ada. Ceramah bikin rusuh. Ceramah bikin rusuh. Ngatain sana, ngatain sini, sembarangan, bawa ayat Al-Quran sembarangan, bawa hadis sembarangan. Kata Rasulullah, akhir zaman kebanyakan khutbah, penceramah banyak. Bu, nggak usah banyak-banyak datang ke majlis. Lihat muka Habib Ahyad, Habib Abu Bakar masuk surga. Lihat muka beliau masuk surga. Saya disuruh datu, saya hadir kemari ngelihat sampean supaya melihat bekas perjuangannya Nabi besar Muhammad. Wajar kalau kita pulang diamplopin, wajar nggak? Iya sih. Ya betul ya. Pernah nggak para hadirin melihat suasana seperti di Indonesia? Nggak ada. Di luar negeri nggak ada suasana seperti Indonesia. Habaib kumpul. Ini didikan orang tarim, didikan para aulia zaman dulu. Para wali songo didik seperti ini. Para wali songo didik seperti ini. Datang anak-anak muda yang di belakang hari merusak suasana dan tatanan para aulia, merusak tatanan para habaib, merusak tatanan para zuriyahnya Nabi besar Muhammad, merusak tatanan para ulama. Akhirnya porak-poranda gara-gara khutbah. Lidah ini memang enak. Lidah ini enak ngomong seperti tidak ada tanggung jawab. Padahal dia lupa di kanan ada raqib, di kiri ada apa? Titit atit. Ini kadang-kadang nggak beres.
Saya umur 13 tahun udah ceramah, Bu. Umur 13 tahun udah ceramah. Dulu undangan ceramah saya nggak hitung. Belum ada Gus Muafik. Belum ada. Tapi begitu pagi berangkat, siang berangkat, malam berangkat. Gila ceramah berangkat terus. Begitu ngomong bagus, ngomong enak, nyenengin orang, diundang terus. Nauzubillah min dzalik. Itu bini kita sampai biru mukanya. Lumutan kayak WC. Jarang disikat. Ya enggak, nah, yang belum kawin paham kan orang kotor. Belum nikah paham, innalillah. Solokan itu kalau macet, Bu, airnya meluap kemana-mana. Otak nggak bisa tenang. Rupanya penceramah itu lama-lama gila, stres. Ngapalin, ngobrol, akhirnya gila lama-lama. Ratusan berhenti, sengaja Habib Umar ngomongnya ngaco-ngaco, biar gak diundang. Terbang sana, terbang sini, ganti tas koper pergi lagi, kayak orang gila. Lama-lama kayak orang gila. Ceramah 3 latihan doang, Bu. Latihan ngelucu sama ibu. Latihan ngelucu, tapi kalau diceritain yang mangsa adab nggak mau. Mau ceritain adab. Hadirin wal hadirat, mau nggak kampungnya selamat? Mau kampungnya selamat? Kalau mau kampungnya selamat, ikutin beliau-beliau ini yang ada di kampung sini, ulama sekampung. Ulama daerahnya dihormati. Jangan ada orang dari luar dihormati, kenal aja belum. Ada ulama dari luar datang udah dihormatin. Hormatin yang ada. Cukup toh belajar ngaji, gak pernah pindah-pindah. Bab fikih tetap wudhunya pertama ke kumur, tetap. Gak mungkin wudhu pindah, kaki duluan baru kepala, gak mungkin. Gak mungkin mandi junub separuh badan. Itu aja ilmu fikih. Ngapa pakai manggil dari luar? Kalau dari luar udah hebat betul kayaknya. Dan yang lebih ngeselin ada. Lokal bayarannya murah, luar bayarannya mahal. Ini paling amplop kita nih paling tinggi 5 jutaan. Itu udah top betul. Habib Umar katanya kaya, banyak acara, mata lu bolong. Kalau di Jakarta iya kali sebentar. Jakarta kan banyakan orang yang cinta ilmu ketimbang cinta-cinta yang lain. Nah seperti majelis ini majelis ilmu, Bu. Majelis ilmu. Apa ilmu yang kita dapat? Majelis tertinggi yang ada di Maulid. Simak baik-baik, majelis tertinggi adanya di Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Habib Muhaddis Dunia bilang, kalau kalian sholat ikut syariatnya Nabi Muhammad, kalau kalian ibadah tidur ikut Nabi Muhammad, seluruh ibadah kalian ikut Nabi Muhammad, kecuali sholawat Anda ikut majlisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada satu majlisnya Allah, yaitu majlis sholat ala Nabi Muhammad. Berarti Allah yang bertanggung jawab. Yang datang tukang koprok diampunin. Yang datang tukang koprok diampunin. Yang datang tukang main sintir diampunin. Apa sintirnya nggak ngerti kalau tahu. Nah, pada baik. Tukang zina ada malam ini. Kalau bertobat atas Nabi Muhammad dihapus dosanya oleh Allah. Orang tukang mabok datang hari ini minta ampun kepada Allah atas nama Nabi Muhammad. Bihurmati hadihin Nabiyil Karim dihapus dosanya oleh Allah. Nah sampai situ juga melarat tahu melarat? Orang yang ada di majlis Allah tidak boleh miskin. Lihat ada jeruk. Nah, minumannya aja berapa tuh? 1, 2, 3, 4 kata. Rokone loro, Marlboro. Saya kalau nggak ngisep Marlboro bahasa Inggris saya kaku. Kalau Samsunya ngelancarin bahasa Jawa. Iya, makanya ya harus yakin. Kalau datang maulid itu harus yakin. Jangan sebentar-sebentar kedekeran. Tadi Habib Ali bilang ma'idat tasrifil wa ta'zim. Ini hidangan. Nabi Muhammad namanya
hidangan. Apa kata Nabi Muhammad? Ana usolli ala Muhammadin. Saya aja bersolawat sama Muhammad. Lihat Nabi Muhammad, masa iya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna? Kan nggak mungkin. Wa asyhadu anna Muhammadar. Kata Nabi Muhammad, namaku Ahmad. Saking tawadunya. Namaku Ahmad. Muhammad itu kekasih Allah Subhanahu. Jajal aja nanti hilangin namanya Nabi Muhammad. La ilaha illallah Sutono. Jajak kalau berani. Yang tanggung jangan nusuk saya Jaber, ganti syahadatnya sekalian. Asyhadu alla ilaha illallah Supriyanto Rasulullah. Mati loh. Ana usolli ala Muhammadin. Dia bingung. Nabi Muhammad bingung. Nabi Muhammad tuh orangnya polos. Polos. Nggak ngerti mukjizatnya. Mana ngerti Nabi Muhammad mukjizatnya? Nggak tahu. Kata Muhammadun dhahikun lidhaifi karimuhu. Nabi Muhammad kalau tamu gembira seperti Habib-Habib ini. Kenapa Habib ini kedatangan tamu senang setiap hari rumahnya? Karena datungnya setiap hari itu diisi kaum-kaum subah, kaum fukoro, kaum masakin, orang ngeluh, ada yang kena santet, ada yang kurapan, ada yang kena encok, ada yang kena kanker payudara, macam-macam. Jarang yang datang orang-orang kaya, jarang. Orang kaya memusuhi Nabi besar Muhammad, Umarok memusuhi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jarang. Paling mereka kalau mau duduk dekat Habib Abu Bakar, kalau besok mau pemilihan baru duduk. Gitu ya, itu doang yang gue bisa, alhamdulillah. Syukur kalau ngasihnya 100 juta masih mending. Tolong doain BPA 1,5 juta. Emang lo kata gue pemulung. 1,5 juta mah doa masuk WC. Ya, tambah kopi doa jima. Ya, orang Betawi mah habis bener loh. Enak aja 2 juta mau minta doa. Gue doain lu masuk neraka. Doain anak lu, bini lu masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Gak pantes foto sama Habib pajang, foto Habib pajang. Gak pantes foto sama ulama pajang, fotonya gak pantes. Gak pantes. Makanya para hadirin wal hadirat, mulia betul Nabi Muhammad. Polos. Nabi Muhammad lagi duduk sama Jibril begini. Jibril sampai pegel sama Nabi Muhammad. Pegel. Ini dia tahu apa enggak? Allah suruh kasih tahu. Ya Rasulullah, coba panggil gunung. Kata Rasulullah, yang mana? Itu gunung dipanggil, langsung marahin. Nabi Muhammad ngomprok Jibril. Ditomprok sama Nabi Muhammad, saking takutnya Nabi Muhammad. Padahal gunungnya datang mau mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Gunung ngasih salam. Masa ente yang ngasih salam? Dasar beru. Nggak usah salam sama Rasul, nggak usah ini sholawat Rasul, dasar beru. Gunung itu benda mati, salam sama Nabi Muhammad. Betul. Simtud duror benda mati, benda hidup. Benda mati gara-gara simtud duror ada pisang, gara-gara simtud duror ada aqua, gara-gara simtud duror ada susu baruang, gara-gara simtud duror ada amplop. Seakan-akan Habib Ali ngomong begini, nah cucu-cucuku aku tidak bisa memberikan harta kepadamu, tapi ku tinggalkan 15 pasal, tolong diputerin biar ada duitnya tuh, begitu aja. Dan umatnya disampaikan juga, wahai umatku, ku tinggalin benda mati, jangan jauh-jauh dari Habib. Karena apa? Kasapinatin Nuh, naik buru-buru ke perahu mereka. Insya Allah setiap Habib itu berhak memasukkan orang ke dalam surga sebelum nanti di sidang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau ente baik sama Habib, gua masukin lu rame-rame. Amin. Masuk. Iya kan? Tapi ingat, nanti anak minta bidadarinya sekarang satu. Polos Nabi Muhammad, polos betul Nabi Muhammad. Nggak tahu, disuruh belah bulan, padahal Nabi Muhammad nunjuk gini doang, belah. Disuruh belah bulan, belah. Masuk ke saku saya, masuk. Tapi nggak mau Nabi Muhammad. Tunggu, Pak usolli rakaatain, saya mau sholat 2 rakaat, sholat dulu 2 rakaat. Coba ente, mau beli mobil dengan ngantongin duit, wih kita. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat.
Habis sholat 2 rakaat baru Allah turunkan malaikat berbaris-baris. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa kampak, ada yang bawa palu, semua berjejer di langit. Itu Rasulullah selalu musyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cocok disebutkan hulukuhul Quran wasimatuhum ghufran. Diamnya pengampunan, nggak cerewet kayak penceramah sekarang. Penceramah cerewet, tahu cerewet? Tinggal di Jakarta, tinggal di Medan, ceramahin orang Lampung, masuk di akal apa enggak? Katakan sama penceramah, lu tahu nggak Lampung? Lampung daerah begal. Lampung daerah begal, nggak ada jalanan bagus, jalanan rusak semua. Gak usah nasihat-nasihatin orang Lampung. Orang Lampung sudah cukup nasihat. Gak usah marah-marahin orang Lampung. Orang Lampung udah capek 20 tahun ngislamin Lampung, belum semuanya. Karena isinya hutan. Cerewet bener ceramah. Saya ceritain dulu, jangan cerewet-cerewet, di internet aja cerewet betul ya. Udah umur baru 27 tahun ceramahnya galak-galak lagi. Lu belum lahir, gua udah lahir, gua ya. Lu belum nulis, gua udah nulis. Cerewet, orang sekarang cerewet. Nih kayak Habib ini. Taruhlah ya Habib itu bodoh, nggak punya ilmu. Tapi majlis itu kalau tidak ada Habibnya, tidak ada bintangnya. Dan ulama bertanggung jawab memberikan ilmu kepada para habaib. Ulama Kiai Musafa kalau dia tidak mengajarkan habaib tentang ilmu, besok dia dituntut mendatu kami. Kenapa kamu punya ilmu tidak mengajarkan cucu-cucuku? Halo yo Kiai Musafa. Dituntut ajarkan para habaibnya, bangunkan pondok-pondok mereka, rumah-rumah mereka. Kalian ngomong cinta sama Rasulullah, apa pernah bangun rumahnya habaib? Pernah? Apa pernah nyumbang ke Teluk Betung bata sama semen? Boro-boro. Ada juga surat kaleng. Kalau rumah gua mah 3 lantai. Wah, Habib asli kok. Habib asli. Asli. Apalagi Habib beliau ini orang asli Lampung. Makanya mari kita kumpul sama-sama. Nggak ada cerita-cerita itu, nggak ada. Nggak ada cerita begana begini sorga, nggak ada. Majlis Nabi Muhammad harus gembira. Harus gembira. Ibu datang kemari harus gembira. Bapak datang kemari harus bergembira. Hadirin semua harus bergembira. Sluku, batok, buah. Udah palanya kalau bisa lunggi-lunggi. Palanya muter-muter di bawah. Hanya orang bodoh yang tidak gembira dengan disebutkan nama Nabi besar Muhammad. Ente jangan ngomong orang gerak bid'ah, ini bid'ah. Datang lo ke Afrika, di tengah jalan mereka tabu-tabuhan perempuan sama laki-laki. Kenapa? Gembira dengan adanya Nabi besar Muhammad. Ngotak aja kalau ngomong. Di Zanzibar, di Afrika, di mana-mana mereka tetabuhan. Mereka gembira, tolak seakan-akan ada Rasulullah. Dan memang ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada semua di hatinya. Jajar ada yang manggil Nabi Muhammad kampang. Mati gak? Mati gak? Mati ukurannya. Orang di Teluk Betung sana Pak, di Kemiling, ngimpi Nabi pakai laken, langsung mau dibakar rumahnya sama orang Banten. Dibilang Nabi pakai laken naik mobil jeep. Hari ini juga mau dibakar rumah. Kata orang Banten, bunuh baik sekeluarganya, halal darahnya. Bayangin baru nama Nabi Muhammad, padahal yang membunuh tukang ngabok. Ini loh, bagaimana yang sadar? Gak bisa nama Rasulullah ulia diangkat. Wa rafa'na laka dzikra. Kalau ente mau diangkat sama Allah namanya, angkat nama Nabi besar Muhammad. Angkat sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kalau taklim, ceramah nggak penting. Kalau taklim penting. Taklim di masjid-masjid ini, bapak-bapak keluar rumah belajar tentang cebok, ibu-ibu belajar tentang cebok. Nanti bapak-bapak sama ibu-ibu saling cebok mencebokin. Nggak penting capek-capek teriak ya Bu ya. Saya lebih senang sholawat. Wah saya demam besok kalau baca sholawat. Jamaah-jamaah di luar kota bukan tambah sedikit, tambah banyak. Oh Habib ini bangga terkenal, tidak sama sekali. Kenapa? Yang disebutkan nama datuk saya pasti orang datang. Tadi saya katakan, ibu datang kemari punya hajat, hajat saya apalagi lebih-lebih. Saya mah tadi waktu doa Bu, ya Allah tambahkan mobil saya Fortune. Nggak tahu kalau Habib ayat mah doanya aku wallahu a'lam. Dia mah orang soleh, paling mintanya sekedar motor aja cukup ya Allah.
Gak bisa, gak bisa. Ya Allah, masa istri cuma satu, di akhirat banyak, curang amat. Baca doa. Kadang kalian kurang yakin sama Nabi Muhammad jadi nggak doa. Berapa banyak orang yang hadir maulid itu sudah 13 tahun tidak hamil. Hamil, kata dokter. Apa kata dokter kepada suaminya? Bapak encer. Begitu hadir maulid dikentelin sama Allah Subhanahu wa taala, selesai. Lahir anaknya dinamain Muhammad. Ada yang perempuan dinamakan Khadijah. Subhanallah. Apalagi cuman miskin nih kayak tampang-tampang gini ya. Pukul hadro nggak keluar keringet. Emang lo kira nepuk pantat ayam? Pukul hadro kepek. Makanya tangannya gedein dulu, pusat pagi 100, malam 100. Lah ente tentaranya Allah, ini tentaranya. Kalau nggak ada lu nggak rame. Kalau nggak ada lu nggak rame. Udah makan belum? Keliwatan tuan rumahnya, durhaka. Makan belum dikasih? Biasa memang kalian dizolimi ya. Datang nasi cuma buka urap sama nasi, dibuka lagi ikan asin 2 biji sama telur ya. Emang dizolimin nggak apa-apa, emang waktunya sampean dizolimi, besok kalian nikmat. Sekarang waktumu al-an waqtukum, ente punya waktu. Ibu-ibu para hadirin, karena apa boleh buat orang-orang itu ceramah kemana-mana. Tapi kalau ngundang guru besar boleh. Kalau umpama ngundang Habib Ahyad, ngundang Habib dari Jakarta, Habib Abu Bakar ngundang ulama, para ulama ngundang guru-guru dari Jawa, itu bukan untuk ceramah. Jangan sekali-sekali niatkan untuk ceramah. Contoh, kita ngundang ulama besar dari Jawa, jangan pernah kita niat untuk ceramah. Niat bahwa dia datang ke majelis kita untuk mendoakan majelis kita dan kita mendapatkan barokah. Sama yang ketiga, kalau kiai datang dari Jawa, Habib dari Jawa, setoran. Mudah-mudahan siapa yang sering setoran, Allah juga lancar nambahkannya. Saya kalau ngundang Habib dari Jakarta, ngundang kiai, nggak niat minta dia ceramah, saya kasih. Terserah Habib mau ngomong apa enggak, setelah kiai mau ngomong enggak, tapi tetap amplop dikasih. Ya kiai sama Habib nggak bisa kalau 5 juta aja, bikin malu Teluk Betung. Nggak bisa. Kalau kiai nggak boleh. Minimal kiai nggak pernah ke Indomaret ya. Mana mungkin ada kiai ke mall pakai lepis. Nah, paling pulang sana udah ditungguin sama santrinya. Ditungguin sama bunyai, Pak oleh piro Pak? Oleh 10 juta, alhamdulillah. Listrik belum bayar 30 juta. Saya lihat pesantren sendiri, saya ke pesantren sendiri. Saya tanya, kenapa kok murung? Karena pesantren belum bayaran listrik, bib 30 juta. Inna lillahi wa inna. Santri ini kita kemana? Ya Allah bib, santri 1.400, yang bayaran cuma 300. Badoknya 3 kali, santri. Santri Pak, sadis Pak, santri. Lauk nggak ada tapi ngabisin sawah. Berasnya segini, nambahnya segini juga. Lauk nggak ada, piringnya dimakan sama santri. Kalau saya buka pesantren sih nggak sanggup Abu Bakar, terus terang aja. Anda nggak mau mati muda? Jangan disebarin ya. Anak saya mondokin, namanya Muhammad sama Abdurrahman. Awas direkam loh, matiin. Itu kiainya baru masukin anak-anak 2. Pagi sakit, seminggu sekali sakit, asar sakit, begini mulut dada. Ya Allah Bib, ini baru 2 Habib aja, anak udah kena penyakit begini. Bagaimana Habib ada 10? Itu kiai kalau Habib mondok ada 10, insya Allah umurnya 45 paling panjang. Ya Bu ya. Tapi bisa dibawa pulang Bu. Apa yang dibawa pulang? 1 aja dibawa pulang. Janji mau nggak Ibu? Jangan pakai insya Allah. Janji mau nggak? Mau? Ibu mau dekat dengan Allah, mau dekat dengan Nabi Muhammad, pulang dari sini minimal sholawat 1 hari kepada Rasulullah 1000. Minimal 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad. Ibu punya suami cerewet, punya suami pelit, bacain sholawat baik. Bapak juga begitu, kalau takut mau kawin lagi, bacain sholawat. Bacain aja sholawat. Ya kalau bininya udah meninggal dunia. Bapak pengen rezeki susah, baca sholawat dulu. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil mab'us sholatan tuji'u ilainal amwal wal fulus. Apalin nih.
salatan tujiu ilan amwal wal fulus wal mat'am wal malbus bi ayyi waqtin fil qiyam wal julus wa ala ali wa sahbi wa sallim. Apa enggak? Berapa? Minta ijazah 125.000. Ya boleh ya? Ya Bu ya. Nah kalau ibu kesel betul sama lakinya, sholawat dicampur sama surat alam taro, insya Allah cepat meninggal. Kalau ibu udah punya gambaran di WA ada selingkuhan boleh. Ya Bu ya, kan ibu-ibu sekarang lagi tenar Bu ya. Lagi tenar selingkuh. Bini kiai kabur sama Gojek, udah denger belum? Belum denger ya? Tapi ya Bu ya, tepuk tangan buat zaman. Bini kiai dibeliin HP, begitu bisa dibawa kabur sama Gojek. Ih, nasib lu nakas banget. Begitu kiainya saya telepon, ih kenapa kabur bininya? Ini Bib sama Gojek mungkin kena santet. Ih, alhamdulillah kutek kita udah separuh pakai. Jangan dicari itu perempuan, kenapa? Kita udah separuh pakai, buat apa? TV aja barang second, apalagi perempuan. Perempuan kabur dicari dari rumah, keluar dari pintu rumah nggak izin suami, matinya suul. Mati lo suul khotimah. Belanja garam nggak izin, ada malaikat Israel, mati suul khotimah. Bapak-bapak nih bisa mati suul khotimah. Kenapa? Kalau pulang gajinya diumpetin di peci. Banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad, hadir terus setiap majlis seperti ini. Kenapa? Siapa tahu di salah satu majlis ini catatan dalam kandungan kita ahlu neraka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu harapan. Dan siapa tahu dalam majlis ini kita dilewati oleh Nabi Muhammad, diusap-usap muka kita oleh Rasulullah. Dan siapa tahu lewat majlis-majlis seperti ini bisa memandang para wajah habaib, para ulama, para tokoh sepuh, malamnya pulang bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa untuk perjuangan para ulama-ulama, Habib Umar bin Hafid, Habib Rizik, juga Pak Habib Lutfi, para Nahdlatul Ulama yang semua sedang berjuang di zaman yang akhir ini. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, ditunjukkan jalan-jalan kebenaran buat kita supaya mampu membantu agama mereka, baik lewat harta, jiwa, ilmu, apapun yang kita punya untuk menjadikan bangsa tercinta ini tetap bersatu dan tetap menjadi bangsa NKRI. Berbangsa kita tidak terpisah dan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin wal hadirat, tidak pernah ada ditemukan di satu negeri seperti Indonesia perkumpulan para habaib dengan para ajam, perkumpulan habaib dengan orang-orang awam, duduk bersama ulama bersama orang-orang awam, tidak pernah ditemukan. Dan tidak pernah makan bersama orang-orang bodoh dengan orang alim kecuali di Indonesia. Duduk bersama, Pak, insya Allah besok kita didudukan juga bersama di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta satu suratul Fatihah untuk keluarga-keluarga kita yang sedang sakit, yang sedang sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu